Pemirsa, perseteruan Iran-Israel semakin memanas setelah Garda Revolusi Iran menyatakan siap membalas serangan Israel dengan mengerahkan 1.000 rudal. Ancaman Iran ini diladeni oleh Jenderal Israel yang mengatakan serangan balik mereka akan jauh lebih besar. Pertanyaannya, akankah perang terbuka antara Israel dan Iran segera pecah di Timur Tengah? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami mantan pilot pesawat tempur F-16 yang juga pakar pertahanan, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat petang Pak Agung. Kemudian juga ada pakar Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Tengku Reza Syah. Selamat petang Pak Tengku, terima kasih atas kehadirannya. Kita menuju ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Garda Revolusi Iran untuk siap membalas serangan Israel dengan mengerahkan 1.000 rudal ini, kita bicara soal konteks bagaimana kemudian ribuan rudal yang dimiliki oleh Iran ini seberapa canggih dalam melawan kemampuan militer dari Israel? Sebelumnya, terima kasih ya. Sebelumnya saya kembali menjelaskan bahwa peperangan itu tidak hanya secara physically dengan senjata, hanya dengan kinetic weapon atau senjata kinetik, tapi juga non-kinetik. Dalam konflik internasional seperti ini, maka yang diadu itu adalah bukan sekedar militeri, tapi juga beradu diplomasi, juga diadu adalah informational, perang informasi, dan ekonomi. Nah, dalam peperangan ini maka semua dihitung, apakah cost ekonominya, cost diplomasi sama cost informasionalnya sebanding. Perkataan serangan balik yang sangat besar atau 1.000 rudal segala macam itu adalah bagian dari serangan, yaitu informasi. Namun tentu kita tahu bahwa sekarang ini serangan yang diberikan oleh Israel balasan ke Teheran itu serangan yang sangat limited. Ya. Yang oleh Israel dan media barat pendukungnya bisa dibesarkan bahwa untuk pertama kali Iran diserang dari udara setelah perang Iran-Irak, itu buat posting berita tanpa membuat berita kecilnya. Sementara di partnernya pro Iran atau pendukung Iran atau pendukung non Barat itu mengatakan bahwa serangan itu kecil saja, tidak ada efek apapun. Nah, sekarang mari kita lihat media yang apa? Media yang membesarkan 1.000 rudal atau media yang mengecilkan serangan tidak berefek apapun. Namun saya percaya bahwa Iran memiliki lebih dari 1.000 rudal. Dan perlu diingat, senjata yang digunakan itu adalah bermacam-macam. Ada berupa drone dengan kecepatan terbatas 200 km/jam, 300 km/jam yang memerlukan waktu 4 jam sampai ke Israel. Atau rudal balistik yang memerlukan waktu hanya 16 menit. Atau rudal jelajah yang waktunya hanya 1 jam. Nah, ini ada berbagai macam cara dan menyerangnya apakah dari Iran atau menyerangnya dari sekeliling dari Irak atau dari Lebanon atau dari Mesir. Nah, itu adalah cara melakukan serangan. Itulah yang makanya sebabnya sekarang sebetulnya sebelum serangan terakhir ini orang Israel sudah bilang sama lewat jalur lain bahwa kita akan menyerang sehingga Iran siap. Sama seperti serangan pertama. Jangan lihat yang 1 Oktober yang serangan dengan rudal balistik yang menghajar Israel, tapi serangan sebelumnya dengan pesawat, dengan drone dikirim, ratusan drone dikirim, dan rudal jelajah yang hampir semua ditembak jatuh di jalan. Itu sudah di warning, itu saya bukan nyerang. Tetapi begitu melewati batas dengan adanya pembunuhan terhadap Nasrallah di Teheran dan juga peledakan daripada pager dan segala macam, maka Iran memutuskan untuk serangan yang tidak pakai warning menggunakan rudal balistik. Dan yang ditakuti oleh Israel adalah rudal balistik Iran memiliki 2 stage. 2 stage itu masuk gini. Pertama diluncurkan, kemudian terbang bebas, kemudian pada saat lewat di atas atmosfer, begitu menghujam ke bumi, dia menyala lagi boosternya dan itu bisa berbelok-belok kanan kiri. Baik. Nah, prinsip daripada Iron Dome ataupun penyegat rudal, serangan rudal itu, dia akan memotong lintasan. Tetapi akan kesulitan motong lintasan kalau trajektorinya ataupun arahnya itu berbelok-belok. Baik. Itulah sebabnya kenapa serangan Iran terakhir ke beberapa pangkalan itu menurut kita besar meskipun oleh media barat tidak dibesar-besarkan, tapi actualnya menimbulkan kerusakan cukup menakutkan bagi Israel. Demikian. Baik. Kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kenapa? Kan tadi dikatakan bahwa setiap serangan ini ada peringatan terlebih dahulu, ada warning terlebih dahulu. Ini kan kalau diperingatkan udah pasti yang sebelah sana akan siap gitu untuk menangkis serangan. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kenapa tidak langsung menyerang saja kalau memang ini adalah serangan terbuka atau perang terbuka? Dalam suatu perang yang berlaku itu adalah rumus dari Sun Tzu, the art of war. Biarkan dia terus mikir sehingga energinya habis. Dan kita bisa nyerang tiba-tiba pada saat dia lemah. Karena itu dalam perang seperti ini, itu SWOT itu berlaku. Iran melakukan SWOT atas dirinya sendiri, atas Israel.
strength, weakness, opportunities, and threat. Juga Iran melakukan SWOT atas negara-negara yang sekutu Amerika Serikat, mungkin Turki, mungkin Yordan, dan juga negara-negara lain seperti Irak dan Afghanistan misalnya. Dalam kondisi itu baru dengan segala kerahasiaan dilakukanlah serangan itu. Dan seringkali warning itu diberikan hanya untuk testing the water, apakah you benar-benar siap atau enggak. Dan seringkali sasaran militer itu sebenarnya bisa juga merupakan pengelabuan dari sasaran yang lainnya untuk spesifikasi peluru kendali yang lain lagi. Karena dan Iran saat ini sedang percaya diri. Mereka berkata bahwa Garda Revolusi Jenderal Hussein Salam itu mengatakan Amerika punya Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD itu kemungkinan besar nggak berfungsi. Padahal THAAD itu bisa menjangkau 100 kilo ke atas. Dan kalau THAAD tidak berfungsi, maka otomatis Iron Dome itu bisa dinetralisir, David Sling bisa dinetralisir, dan Arrow juga bisa dinetralisir. Apakah mereka itu punya jangkauan horizontal ataupun vertikal, itu bisa dinetralisir oleh Iran. Dan ini yang belum Iran keluarkan. Apakah Iran akan mengeluarkan peluru kendali dengan nama Emad, dengan hulu ledak 750 kilo, atau dia akan menggunakan Ghadar dengan hulu ledak 650 kilo, atau Shahab dengan hulu ledak 700 kilo. Ini masih misterius. Jadi dalam hari ini, walaupun para petinggi-petinggi mereka sudah mengatakan akan menyerang, dan saya juga akan menyerang balik, tapi kalau kita ke Iran, itu situasinya tidak setegang itu. Koresponden saya di Iran mengatakan kami biasa-biasa saja. Memang ada sirene-sirene, tapi ternyata serangan itu nggak ada. Kalaupun ada ledakan, itu adalah kami mengetes kemampuan kami sendiri. Tapi kalau kita lihat dari luar, itu kesannya sudah suatu perang betulan. Misalnya seminggu terakhir, itu penasehat Putin, namanya Sergei Markov mengatakan, kemungkinan besar perang itu terjadi sebelum 8 November. Jadi pada saat Amerika Serikat melakukan pemilihan presiden. Dan Turki Today juga mengatakan perang itu mungkin terjadi bukan antara Amerika Serikat dengan Irak, tapi bukan antara Iran dan Israel, tapi akibat kebodohan Amerika Serikat sendiri, yakni dalam hal ini Harris yang tidak mampu mengambil keputusan secara benar. Jadi sudah banyak kondisi-kondisi seperti ini, bahkan sudah berlaku perang urat saraf. Bahwa kalau terjadi serang menyerang, itu akan melibatkan juga negara-negara lain. Bahkan sudah terdata wilayah-wilayah di Amerika Serikat di bagian barat yang terdata akan dihancurkan. Misalnya Montana, North Dakota, dan juga wilayah bagian lainnya seperti Colorado, Wyoming, Arizona, Tennessee. Ini menimbulkan kepanikan luar biasa. Ya, nah ini yang ingin kita dalami begini Pak Teguh. Kalau tadi Pak Teguh menyampaikan bahwa memang kalau kondisi real di lapangannya ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan atau informasi yang beredar. Ini kenapa kemudian hal itu bisa terjadi? Dalam kondisi seperti ini, itu hoax itu berjalan, kemudian tipuan informasi berjalan, kemudian disinformation berjalan. Jadi yang ini sasarannya bukan hanya seperti Bapak tadi Syarki mengatakan, bukan hanya Iran melawan Israel, tapi juga bagaimana cara Iran mengelabui Amerika Serikat, Iran mengelabui sekutu-sekutu Amerika Serikat. Karena terus terang kondisi sudah sangat dahsyat, di mana sudah banyak aircraft carrier itu kapal induk yang sudah berada di sekitar wilayah tersebut. USS Independence, USS Harry S. Truman, USS Dwight Eisenhower, USS Abraham Lincoln, USS Theodore Roosevelt. Kalau kapal induk bergerak itu luar biasa Pak. Di bawah laut, di laut, di dek dan juga di atas dan di satelit sana. Itu sudah berlaku perang intelijen yang luar biasa. Bukan sekedar human intelligence di darat, tapi juga satellite intelligence di atas. Ya, kita ke Mas Agung. Mas Agung, ini kan kita lihat kemarin Israel mengerahkan 100 pesawat tempurnya. Ada F-35, F-16, F-15. Tapi kalau kita lihat, ini belum sepenuhnya maksimal karena tidak ada kerusakan apapun di Iran yang berarti gitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya itulah makanya. Perang adalah kepanjangan daripada politik. Dan situasi di Timur Tengah adalah suka nggak suka, sekarang adalah kepanjangan dari politik domestik Amerika. Tidak ada pemerintah Amerika yang mau kelihatan Israel lemah ataupun terserang atau ini. Dia inginnya adalah situasi terakhir sebelum pemilu tanggal 8 adalah situasi terakhir adalah Israel bales nyerang. Namun di sisi lain akan sangat berkebalikan bila ternyata habis itu Israel diserang oleh 100 rudal atau 200 rudal, 300 rudal. Itu akan jadi mungkin efek
di negerinya sendiri bahwa lemah, kita nggak bisa mempertahankan, Amerika nggak bisa ngapain. Itu jadi bulan-bulanan antara Trump dan Harris. Nah makanya sebelum ini sudah ada tuh konsultasi, nanti kita serang tapi nanti tidak banyak yang kita serang ya itu. Jadi di bawah tangan. Jadi gini aja, setiap negara itu hanya mementingkan kepentingan nasionalnya. Dia menyerang, tidak menyerang, untungannya rugi apa enggak bagi dirinya. Mungkin diam-diam Iran tidak menyerang balik, hanya ngomong kan saya serang balik, tetapi di belakang layar dia udah mendapat konsesi apa. Tidak diserang nuklirnya, nanti dia setelah ini akan mendapat apa dari Amerika. Di belakang layar kan begitu. Karena ingat, Jadi ada kesepakatan antara dua negara ini. siap. Jadi setiap negara itu akan beradu instrument of national power-nya. Dalam pelajaran yang saya dapat, teori bahwa instrumen nasional power negara itu adalah satu, kemampuan diplomasi, kedua, kemampuan menggunakan informasi, ketiga, kemampuan untuk menggunakan militer, dan ketiga, menggunakan ekonomi. Jadi mungkin ekonomi bisa dengan embargo atau nyogok atau menolong atau apa. Jadi semua itu adalah senjata yang digunakan untuk kepentingan nasional. Iya, kalau memang ada kesepakatan antar dua negara ini, lalu konflik antara Iran dan juga Israel ini apa tujuannya? Apakah perebutan teritori atau ada hal lain di luar itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke Pak Tengku. Pak Tengku tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Agung ya. Jadi kalau kita bicara soal konteks konflik antara Iran dan juga Israel, ini tujuan mereka berkonflik itu apa sih Pak? Sebetulnya Pak, memang untuk perebutan teritori wilayah atau memang ada hal lain di luar itu? Kalau Israel ingin memperluas teritori menjadi Israel Raya, wilayah-wilayah sekelilingnya itu yang disingkat Silk itu, Syria, kemudian Irak, Lebanon, dan Qatar. Kemudian tapi kalau Iran sudah cukup repot mengurus wilayahnya sendiri kan. Kalau Iran yang perlukan adalah pengaruh. Dan Iran ingin dikenang sebagai pelindung Palestina dan juga Iran sebagai pelindung dari Masjidil Aqsa. Dan untuk itu ya Iran tentunya berbeda dengan mazhab-mazhab yang ada di kalangannya. Kalangannya kan Sunni, di Iran adalah Syiah Imamiyah. Jadi itu adalah ada ide-ide ideologis, ada ide-ide hegemon dan juga ada ide-ide politis. Tapi kan perang ini seperti Bapak tadi Sasongko katakan adalah kalau diplomasi gagal ya Pak. Tentunya tadi Bapak sudah mengatakan ada kemungkinan besar negosiasi rahasia. Betul Pak, karena secara teori sudah pernah dilakukan oleh Amerika Serikat tahun 86-87 dan korbannya adalah Oliver North itu Pak. Jadi karena ruwetnya pengambilan keputusan di Amerika Serikat, banyak kementerian teknis, banyak dinas-dinas intelijen, banyak National Security Advisor, banyak National Security Council bingung, akhirnya cukup dipegang oleh 5 orang saja. Waktu itu Presiden Amerika Serikat, kemudian Poindexter, kemudian Casey dari CIA, dan kemudian kemudian paling bawah itu Oliver North, seorang letnan kolonel. Jadi dimungkinkan dalam suasana seperti ini dilakukan negosiasi rahasia. Mungkin karena bagaimanapun di kalangan masing-masing pihak itu ada ya orang-orang yang punya kecenderungan lain. Dan karena itu mereka dibujuk. Baik, Pak Teguh, ini ketika Amerika Serikat meletakkan tatnya untuk menangkal rudal dari Iran, ini kan ada sebuah kekhawatiran dari Amerika Serikat. Artinya sebelum Iron Dome menangkal, dilapisi dulu oleh tat dari Amerika Serikat. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ini kan uji coba dari mandala tempur yang dihasilkan oleh Military Industrial Complex Amerika Serikat. Di mana Military Industrial Complex itu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya Boeing, kemudian ada lagi namanya itu Boeing, kemudian macam-macam ya, produsen pesawat tempur, produsen tank, produsen peluru kendali, kemudian ada juga Pentagon, kemudian ada juga Senat Amerika Serikat. Mereka bertiga itu punya hubungan simbiotik, saling dukung, dan ujung-ujungnya adalah genjot terus ekspor tersebut. Kalau ekspor digenjot, yang terjadi adalah pertama mereka bayar pajak kepada pemerintah Amerika Serikat, kemudian juga ada diplomasi ganda, diplomasi dari multinational corporation ke target, dan juga diplomasi resmi dari pemerintah, dan juga pertumbuhan dalam negeri. Karena biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing ataupun Lockheed, itu mereka memperkerjakan ratusan tenaga ahli, kemudian ribuan tenaga kerja, dan otomatis ada nilai tambah bagi industri di dalam negeri, kemudian fasos akan hidup, pendidikan hidup, kesehatan hidup. Jadi ada hubungan simbiotik yang luar biasa, namanya Military Industrial Complex. Baik, kita ke Mas Agung. Mas Agung, ketika melihat kekuatan tempur dari Iran yang akan menembakkan 1000 rudal, ini kan apalagi Ali Khomeini sudah bertitah nih. Kalau titahnya Ali Khomeini kan
akan didengar oleh garda revolusi Iran. Ini melihat seperti apa juga? Titah, tapi kan tentu untuk pengambilan keputusan serangan tentu tidak pakai titah ya. Titah itu hanya maklumat yang bisa diikuti sesuai dengan keuntungan dan kerugian. Sekarang ini Amerika dengan militer industrial kompleks seperti Pak Teguh tadi bilang itu high cost, itu mahal sekali. Israel itu 70% perangnya di Gaza Lebanon itu dibiayai oleh APBN-nya Amerika itu. Jadi sebetulnya Amerika tanggung jawab nih. Tapi Amerika juga nggak bisa lepas tangan. Kenapa? Karena sejak berakhirnya Perang Dingin, pada saat Uni Soviet kolaps yang sekarang jadi Rusia, itu mereka ekonominya sudah ekonomi yang berbasis pada military kompleks yang juga berbasis dengan banyaknya tentara ataupun industri-industri yang harus didukung, support continuing. Karena banyak sekitar pangkalan yang hidupnya ini sekarang begitu ditutup pangkalannya, dia menjadi Amerika malah turun ekonomi. Jadi ekonomi itu digenjot dengan jadi maju serangan ekonomi, serangan militer, dimulai militer di mana-mana, ada daerah nggak aman ditempatkan ini. Itu langsung membuat ekonomi, karena pada saat menempatkan pasukan di Saudi yang bayar. Taruh di Jepang yang bayar. Itu kan meningkatkan consumption daripada ini, dan terutama consumption senjata. Nah, sekarang dengan kekuatan militer masing-masing negara gimana? Iran itu memiliki kemampuan produksi dengan biaya lebih murah. Bayangkan, Israel menyerang kemarin dengan terbatas, itu sudah cost-nya mahal sekali. Sedangkan Iran membalas itu dengan murah. Contoh, pada saat Iran menyerang tanggal 1 Oktober dengan mengirim 200 rudal, itu ternyata untuk mempertahankannya itu $2 miliar. Sementara dia ngirim, dia habis mungkin $100 juta. Jadi hampir 8 kali lipat atau 10 kali lipat lebih mahal untuk pertahankan. Jadi economic of cost dihitung. Sekarang Israel perlu, kalau dia nggak balas, nanti dia namanya jelek di mata masyarakat, di mata garis kerasnya. Maka dia balas. Tapi balasnya harus dijaga semua rupa, jangan sampai balasnya dibalas lagi. Nah, berarti kan harus economic of ini, jadi dia balas serangan secukupnya. Yang penting berita di agenda setting di judul-judul di media barat isinya historical attack by Israel to Tehran, dan itu dibuat bombas, jadi gede-gedein. Sementara memberi kepuasan juga pada pendukung Iran bahwa serangannya nggak ada efek apapun begitu. Tetapi di sisi lain Iran tidak ada alasan untuk membalas, dia nggak ada korban. Padahal karena kemarin pada saat serangan itu sudah melautkan Israel, karena semua rudal David Sling, Iron Dome itu mahal tuh, high cost semua itu. Nah gitu jadinya. Tapi gini Pak Agung, kita kan tahu Israel ini telah mendapatkan bantuan sistem pertahanan udara THAAD dari Amerika Serikat ya. Akankah sistem ini bisa menetralisir rudal hipersonik dari Iran atau gimana Pak? Secara kekuatannya ya Pak? Betul, bisa mencapai 100 km seperti Pak Teguh bilang. Masalahnya adalah rudal Iran tuh hipersonik. Tidak ada, gini loh, rudal atau senjata anti serangan udara atau serangan itu dia bekerja dengan tidak menabrak ini, tapi dia akan menghadang di depan. Kalau dia peluru, dia akan disebar sehingga nabrak tirai peluru. Kalau dia rudal itu akan meledak, ledakannya akan ditabrak oleh rudal yang akan menyerang. Jadi ditabrak. Kalau rudal itu hipersonik, maka berapa banyak lead-nya sehingga kita bisa masang itu kesulitan. Apalagi 5 kali kecepatan suara, 10 kali kecepatan itu sulit. Apalagi sudah hipersonik, dia bisa menghindar kanan kiri. Praktis tidak mungkin di counter. Jadi artinya baik itu THAAD dari Amerika Serikat ataupun Iron Dome dari Israel akan kesulitan menghadapi rudal hipersonik dari Iran. Jadi quantity have its own quality. Lenin bilang begitu. Kuantitas memiliki kualitas tersendiri. Oke lah, dia bisa menangkap 3, 4, 5, 6, 7 karena mahalnya itu. Tapi kalau ngirim 100, yang bablas lewat kan, contohnya waktu serangan tanggal 1 Oktober, itu di Israel itu kayak dihujani oleh itu. Tapi media barat mengecil-ngecilkan. Media non barat itu jadi besar, itu seperti itu ceritanya. Oke, kita menuju ke Pak Teguh. Kalau untuk eskalasi antara konflik Iran dan juga Israel ini seberapa signifikan nanti ke depannya, Pak Teguh? Saya sangat berharap di Iran dan juga di Israel itu ada pihak-pihak yang waras, yang sadar bahwa kalau ini terjadi perang duel hilir mudik peluru kendali, itu adalah kebinasaan, kebinasaan masing-masing. Dalam teori namanya itu mutually assured destruction. Dalam kondisi itu budaya Iran habis, budaya Israel habis. Apakah mereka mau? Jadi sebelum ini terjadi ya saya pikir
upaya diplomasi sangat penting. Baik. Dan untuk itu ya saya sangat berharap negara-negara di dunia itu segera menggalang solidaritas di Majelis Umum dan di Dewan Keamanan PBB agar terlahir suatu resolusi yang mencegah terjadinya kepunahan umat manusia. Baik. Sebelum kita ke resolusi, kalau kita lihat dari Iran yang sudah menyiapkan 1.000 rudalnya ini, probabilitas Iran melakukan serangan ke wilayah Israel ini seberapa besar? Rahasia, tidak ada yang tahu. Tadi Bapak betul mengatakan statement dari Ayatollah. Itu kan hukumnya marja'i taklid ya. Semua orang Iran akan setia mengikuti sumpah daripada Ayatollah Ali Khamenei. Tapi begitu masuk ke dalam technicalities, itu komandan lapangan yang menentukan. Dan tentunya saat ini mereka saling mempelajari. Misalnya, ini kan data perang itu pembaharuannya tiap menit. Misalnya human intelligence dicek, kemudian signal intelligence dicek, electronic intelligence dicek, kemudian satellite intelligence dicek. Dan yang namanya ruang perang itu bisa pindah di bawah tanah. Sehingga kalau itu sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi saya nggak tahu siapakah pemimpin Iran saat ini di bidang perang. Saya hanya tahunya ada Ali Khamenei, Ayatollah, dan kemudian Panglima Garda Revolusi. Selain itu dunia kita terbatas. Oke, kan ini tidak tahu ya apakah bagaimana probabilitas dari Iran akan menyerang balik Israel. Tapi apa risikonya? Apa untung ruginya jika Iran melakukan serangan balik ke Israel? Israel akan melakukan pembalasan yang sama dahsyatnya. Jadi untuk itu ya teori mutually assured destruction, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya mati siji mati kabeh. Penyerang akan habis, yang diserang juga akan habis. Di mumpung sebelum ini terjadi, saya sangat berharap PBB itu bergerak, dan tentunya kan tidak semua negara bisa ikut ngomong kan. Negara kuncinya kan adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Cina tuh berhasil loh, dia menghimpun 14 kelompok-kelompok pembebasan di kalangan Palestina, dan Rusia dan Iran sangat tergantung pada supply teknologi, supply intelijen dari Rusia, dari Cina, dan juga untuk operator lapang, untuk gerakan di lapangan sangat tergantung pada ahli-ahli dari Korea Utara. Dan untuk itu semua serba misterius, kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kalau kita lihat media massa internasional itu sangat mengerikan. Irish Star mengatakan horrifying nuclear war map shows US areas most likely to be targeted. Berarti sudah terdata wilayah Amerika Serikat yang akan diserang. Mungkin bukan oleh Iran, tapi kalau misalnya perang ini meletus, dunia sudah memiliki hotspot. Di Timur Tengah sudah hotspot, di perbatasan Rusia Ukraina hotspot, di semenanjung Korea hotspot, Cina dan Taiwan adalah hotspot, Laut Cina Selatan itu hotspot. Kalau ada negara-negara di luar ini merasa tersinggung atau merasa harus melakukan sesuatu, terjadi pula salah pencet. Itu namanya accidental detonation. Meledaklah dunia ini. Ya, kita ke Mas Agung. Mas Agung, kan kalau tadi kita lihat bahwa Iran ini rudalnya begitu canggih. Nah, kita lihat kekuatan udara dari Israel juga begitu luar biasa dengan pesawat tempurnya. Mampukah kekuatan udara dari Israel ini menembus pertahanan udara dari Iran? Jika memang ini benar-benar niat ya? Kemarin, serangan yang kemarin itu tidak ada pesawat Israel yang terbang di atas Tehran. Semua menembak dengan jarak jauh, sekitar 300-200 km dengan rudal udara darat. Pada sasaran itu yang cukup menimbulkan ledakan yang dahsyat, tetapi pada praktiknya setelah dilatih satelit, hanya beberapa gedung saja yang katanya adalah tempat pengisian bahan bakar untuk misal rudal. Jadi memang limited dan itu terlalu kecil sebetulnya untuk balasan, tetapi sudah cukup untuk ada pembalasan. Artinya memang Israel tidak membalas besar-besaran serangan tanggal 1 Oktober karena tanggal 1 Oktober itu adalah balasan dari Iran atas terbunuhnya Nasrallah dan beberapa pejabat di mana di Hizbullah dan juga Garda Revolusi. Mati terbunuh juga wakilnya kalau nggak salah di Libanon juga. Nah, seperti jadi balas-balasan. Memang di hukum internasional diberi peluang untuk membalas atau bertahan dari serangan negara lain. Tetapi Iran masih punya senjata lain. Dia punya proksi ataupun binaan ataupun yang teman baiknya, yaitu namanya Houthi di Yemen. Houthi di Yemen ini sudah seperti pemerintahan, meskipun mereka berarti perang saudara, tapi Houthi sudah berarti jadi pemerintahan yang berdamai dengan ini, tapi nggak fix. Nah, Houthi ini sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan rudal balistik yang hypersonic. Dan itu udah negara berdaulat sendiri yang setiap saat dia bisa tanpa Iran menyerang, dari sana juga nyerang. Dan sudah sukses Houthi ini. Houthi main lama bisa menembak, menjatuhkan atau menenggelamkan berapa kapal. Dan efeknya sekarang, Israel sangat kesulitan ekonomi karena hampir semua sangat mahal untuk ngirim ke 3 pelabuhan besarnya, Eilat,
apalagi ada 3 itu kesulitan karena kapal-kapal semua muter nih lewat Cape Horn. Ya. Jadi akibatnya perang ekonomi Iran itu lebih sukses terhadap Israel daripada Israel Amerika terhadap Iran. Baik. Ya, ya. Nanti Jadi kita jangan dilihat perang tembak-tembakannya. Iya, iya, iya. Tapi ada perang lain yang lebih besar yang Baik. lebih rugi Israel sekarang babak dan belur efeknya jauh secara lebih ekonomi. signifikan ya. Siap, Oke. betul. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana eskalasi konflik antar dua negara ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Tengku atas waktu yang sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Pemirsa, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan lawatan ke luar negeri dan digantikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.